Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Jumat 22 Maret 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Saudara-saudari seiman, banyak terjadi kekerasan dan pembunuhan bermula dari perbedaan pemahaman. Ada kelompok yang memahami suatu ajaran agama secara sempit atau memutlakkan keyakinannya dan harus diikuti oleh semua orang. Barang siapa tidak sepaham, mereka harus dihukum dan kalau perlu dibunuh. Kelompok semacam ini memiliki kesetiaan buta terhadap ajaran agama, tradisi, dan juga keyakinannya. Mereka sering merasa paling benar sendiri dan harus menang dalam berbagai hal dalam perjalanan hidup sehari-hari. Saudara-saudari seiman, orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini adalah gambaran dari kelompok yang begitu setia kepada tradisi mereka. Ketika mereka melihat bahwa ada kesalahan yang dianggap fatal dalam ajaran Yesus, maka mereka bermaksud untuk merajam Yesus. Mereka tidak peduli dengan banyak perbuatan baik yang telah dikerjakan oleh Yesus. Kepicikan dan fanatisme mereka menutup mata mereka untuk mampu melihat segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Hati orang-orang Yahudi sudah tertutup oleh kebencian dan frame mereka sendiri akan Yesus. Mereka gagal menangkap karya Allah dalam diri Yesus. Saudara-saudari seiman, dalam kehidupan kita sehari-hari, barangkali kita juga pernah mengalami hal serupa, seperti dialami oleh orang-orang Yahudi. Karena kita fokus dengan diri kita sendiri, kita gagal menangkap karya Allah dalam diri kita, pribadi-pribadi di sekitar kita, dan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Baik itu dalam peristiwa yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Allah sebenarnya sudah berkarya banyak dalam hidup kita. Sudah banyak rahmat dan anugerah telah kita terima dalam perjalanan hidup setiap hari kita. Hanya kita saja yang belum menangkap dengan baik karya Allah yang sudah jelas-jelas kita alami. Tidak jarang kita juga memandang orang lain secara sempit. Karena perbedaan, ketidaksepahaman, kita menilai orang lain sebagai pendosa yang harus dihukum. Tidak jarang kita merasa diri paling baik, paling benar, sementara yang lain salah dan juga keliru. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini Yesus juga berhadapan dengan para penentang. Banyak lawan Yesus, namun dia tidak gentar. Sebagai tanda perbuatan dan ajarannya sulit mereka percaya. Pendengar bukan hanya mendengarkan sang sabda yang berbicara, tetapi mereka hanya mendengarkan dirinya sendiri. Mereka terikat dengan daya pikirannya sendiri. Tidak terbuka hatinya akan firman Tuhan. Dengan lugas Yesus mengajukan pilihan, mau percaya kepada pribadi Yesus atau menolaknya sebagai utusan Tuhan. Marilah kita mencoba memahami kehadiran Allah lewat sesama di sekitar kita dengan tidak cepat menilai orang lain, berpikiran negatif terhadap orang lain, ataupun negatif thinking. Karena setiap pribadi yang kita jumpai, di situ Allah juga hadir dalam diri mereka. Saudara-saudari seiman, kisah dari Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sikap rendah hati dan kebijaksanaan dalam diri sesama yang barangkali berbeda dan tidak sepaham dengan kita, ada banyak kebaikan dan cinta yang mereka miliki. Masa Prapaskah adalah sebagai masa retret agung, menjadi salah satu saat bagi kita, saat yang baik untuk mengoleksi kembali jejak-jejak karya Tuhan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Barangkali Tuhan juga berkarya melalui peristiwa yang tidak selalu menyenangkan hati kita.
Di sana Dia sedang mendidik dan mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meski tidak selalu kita rasakan menyenangkan, pengalaman-pengalaman tertentu justru semakin meningkatkan kapasitas dan nilai diri kita sebagai pribadi. Tentu untuk pengalaman yang kurang menyenangkan, hal ini perlu diolah dengan baik. Maka menjadi pertanyaan bagi diri kita, kapan kita dapat mengolahnya? Salah satu cara bagi diri kita untuk dapat mengolah pengalaman-pengalaman tersebut ialah di mana kita mengalami waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan, baik itu dalam Ekaristi maupun dalam doa-doa pribadi kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudari seiman, semoga di masa Prapaskah ini kita semakin dimampukan untuk menangkap karya Allah dalam setiap momen hidup kita, baik dalam situasi yang menyenangkan maupun dalam situasi hidup yang tidak mengenakan yang kita alami dalam perjalanan hidup sehari-hari. Tuhan memberkati.